Sananet Kabupaten Kepahyang. Saat ini saya berada di Kabawetan, tepatnya di guest house Pemda Kabupaten Kepahyang bersama pengelola yaitu Gusti Jenang. Kak Gusti. Biasa panggil Kak Gusti. Kalau hari-hari beliau ini panggil Gusti Jenang. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang para wisata yang ada di Kabawetan. Nah, seperti apa bahasannya tentu ikuti terus. Baiklah, Pak Gusti bisa ceritakan sedikit tentang diri kakak. Oke. Nama Gusti. Ini bahasanya Indonesia atau? Bahasa Indonesia. Oke, Indonesia. Nama Gusti Mansa. Keseharian Gusti Jenang. Profesi macam-macam. Dan sekarang sedang insya Allah mengembangkan pariwisata yang kita punya. Karena apa? Lewat pariwisata, kota kita bisa sangat terkenal. Bukan pembangunan, bukan kemajuan yang lain, bukan SDM yang bagus, cuman pariwisata. Itu yang bisa membuat Kepahyang maju, dipandang orang atau tidak. Insya Allah ke depan Kepahyang lebih terkenal lagi. Kak Gusti, setelah beberapa waktu Kak Gusti dipercaya untuk mengelola sementara ini guest house dan beberapa wahana wisata lah, rencana wahana wisata, termasuk wilayah-wilayah wisata kebun teh yang dikuasai oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepahyang. Bisa ceritakan sedikit awal mula, kemudian pengalaman memulai, kemudian sampai saat ini, dan apa tantangan yang dihadapi? Kalau tantangan sepertinya tidak ada sama sekali. Begitu saya masuk ke sini, cuman ada sedikit yang kemarin mungkin masyarakat, BUMDes, aparat desa sedikit ragu-ragu. Dengan adanya saya mungkin mereka akan lebih berani, lebih bersemangat lagi. Dan mereka lebih yakin pariwisata bakal mendatangkan ekonomi yang besar. Mereka sekarang mempersiapkan diri, setiap desa, setiap BUMDes terutama, mempersiapkan untuk pengembangan wilayah desa mereka masing-masing. Tidak susah sama sekali. Sekarang ini apa yang sudah dilakukan, katakanlah Kak Gusti begitu dipercaya untuk mengelola guest house dan lingkungannya, apa yang sudah dilakukan? Untuk dalam waktu dekat persiapan menyambut Idul Fitri, kita buka seluruh lahan-lahan milik pemerintah daerah yang sifatnya aksesnya dekat ke jalan besar. Kita buka sekarang itu lumbung-lumbung parkir. Kenapa? Karena setiap hari besar, lebaran dan sebagainya, itu pertama itu kemacetan. Jangan sampai gara-gara macet ini nanti orang kapok. Dan lagi kenapa parkir kami buka? Setidaknya dari sana bisa menambah PAD kita. Dan lewat tiket-tiket yang kita jual. Terus juga dari parkir itu juga bisa menambah lapangan pekerjaan baru. Terutama khususnya untuk anak-anak Kabawetan lah. Nah, kalau dulu kita tahu bahwa zaman periode awal kepemimpinan di Kabupaten Kepahyang, 2 periode Pak Bando memimpin, itu visinya adalah Kabupaten Kepahyang terdepan dalam pariwisata dan industri berbasis SDM, pertanian dan SDM. Nah, saya melihat setelah periodenya Pak Dayat ini sudah mulai kelihatan pariwisata itu. Kenapa sih harus pariwisata gitu yang ditonjolkan di Kabupaten Kepahyang? Mulai dari periode pertama Bupati sampai periode keempat ini tetap pariwisata yang ditonjolkan. Kalau pendapat saya, kenapa pariwisata? Karena kita punya pesona alam yang bagus, kita punya air yang jernih, kita punya udara yang segar, kita punya masyarakat yang walaupun homogen, kita punya masyarakat yang sangat ramah dan sangat welcome pada orang datang. Dan pariwisata seperti saya bilang tadi, suatu negara, suatu daerah, suatu desa, itu terkenalnya semua lewat pariwisata. Kita lihat Bali, Perancis lah, luar negeri lah kita lihat. Negara-negara maju tidak terkenal. Negara kecil yang memiliki destinasi pariwisata yang bagus, itu yang terkenal. Khusus untuk pariwisata, Kepahyang kan selalu diagung-agungkan lah. Pariwisata akan meningkatkan PAD, pariwisata akan menjadikan masyarakat. Realistis tidak pemikiran itu? Sangat realistis. Karena pariwisata itu setiap wisatawan yang datang, walaupun mereka wisatawan antar kampung pun, dari kampung sebelah misal, atau dari kabupaten tetangga, provinsi tetangga, dari mancanegara, setiap pewisata
mereka pasti sudah menghitung kos yang pasti keluar. Tempat pariwisata itu mereka udah sadar dulu nih, saya bakal bahwa mengeluarkan berwisata, uang. pasti saya mengeluarkan uang besar. Karena pariwisata sifatnya bersenang-senang. Berarti kalau kita ingin pengembangan pariwisata, sudah pasti efeknya akan menaikkan PAD. Nah, Betul. kalau menurut Kak Agusti yang sudah beberapa bulan mengelola pariwisata ini, sektor apa saja yang bisa menaikkan PAD kita dalam bidang pariwisata ini? Banyak hal. Banyak hal yang bisa masyarakat umum lakukan. Seperti sekarang ini sedang booming di Kecamatan Kebawetan khususnya. Sedang booming pendaftar. Insya Allah ke depan itu terjadi. Itu pendaftar untuk homestay. 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 Untuk Jadi rumah-rumah masyarakat warga. mempersiapkan satu kamar di rumah mereka masing-masing itu untuk nanti inapan tamu. Itu salah satu contoh. Terus dari pedagang. Dengan banyaknya berwisata datang ke sini, otomatis kan kalau dari 1.000 yang datang, setidaknya ada 100 yang belanja lah. Itu otomatis bisa nambah biaya dapur keluarga. Nah, terus dari sistem PAD yang lain, misal dari tiketing parkir, tiket masuk kita pada banyak itu, destinasi lain, mungkin nanti inapan-inapan, itu semua bakal rame. Singkatnya berarti kita bisa menaikkan sektor PAD dari sektor pariwisata ini, salah satunya adalah retribusi. Betul. Retribusi parkir, retribusi tiket masuk. Betul. Kemudian mungkin kalau dari pajak penjualan untuk rumah makan, ya gerai-gerai gitu ya. Terus homestay. Nah, kalau kita lihat sekarang adalah fokusnya pengembangan pariwisata di Kabawetan. Sejauh apa sih, walaupun kita tahu ini adalah sedang COVID karena tingkat hunian dan kunjungan pasti menurun. Sehari gitu ya, pada hari-hari yang libur dan hari-hari besar itu, sehari itu kira-kira hitungan Kak Gusti, itu berapa mobil itu yang datang dan berapa orang dan berapa putaran ekonominya kira-kira? Kalau dalam kawasan COVID-19 saat ini, untuk weekend itu nanti karena sekarang masih nyebar nih, jadi mereka belum fokus masuk ke titik parkir. Kalau yang sempat kami hitung, kami survei ke lapangan. Kalau di awal puasa kemarin, kalau weekend itu Sabtu Minggu, itu bisa di 100 sampai 500 kendaraan, itu mobil. Itu mobil. Dan itu kami data itu orang pendatang. Maksud pendatang itu bukan warga Kabupaten Kepayang. Kalau warga Kabupaten Kepayang mungkin desa-desa setempat itu udah nggak kami hitung masalah yang tiketing dan sebagainya. Nah, dari Senin sampai Jumat di luar weekend ada penurunan yang signifikan. Jadi maka itu PR kita bersama. Setidaknya dari Senin sampai Jumat pengunjungnya bisa standar. Jangan terlalu jauh. Sekarang kan terlalu jauh nih. Untuk melakukan itu apa yang harus dilakukan? Kita harus perbanyak hal yang didapat orang datang. Jadi di pariwisata, kita berpariwisata, kita pengen tahu apa yang kita dapat dalam satu destinasi wisata. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang bisa kita beli di sini. Dan saat ini kita masih minim itu. Di sini baru sekedar orang mendapat bersenang perasaan dan tenang. Cuma mereka tidak mendapatkan sesuatu yang lebih saat ini. Mereka tidak bisa belanja hal-hal yang sifatnya ada emblem Kepayang. Berarti harus ada penambahan katakanlah perhatian dari pemerintah. Dari itu tadi saya bilang tadi itu apa yang mereka beli. Pariwisata itu ada satu momen yang apa yang bisa kita beli. Tidak hanya pemerintah daerah, berarti masyarakat juga harus mempersiapkan. Kalau cuma kita berpatokan kepada pemerintah daerah, pemerintah sangat mampu. Cuma kalau tidak ada kesadaran dan dukungan 100% dari masyarakat, percuma. Kita sia-sia. Kalau saya lihat sampai saat ini kita perlu ada kesadaran wisata. Betul. Kesadaran wisata dari masyarakat untuk menerima wisatawan itu bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai potensi ekonomi juga. Kalau kita butuh proses kesadaran wisata dari masyarakat, seberapa optimis Kak Gusti terhadap ini? 100%. 100%. 100% ekonomi kita
tidak hanya kita bisa mengandalkan dari musiman. Ya. Kalau sekarang ekonomi ini musiman nih, Ya. musiman dalam kata kita apapun bentuknya, komunitas kita kopi. Dan kopi setahun sekali. Ini kita bicara menyeluruh, bukan satu kecamatan. Kalau kecamatan Kabupaten, alhamdulillah mereka udah tiap hari udah mampu memanen kopinya. Kampung-kampung yang lain, itu 1 tahun sekali. Dalam 1 tahun kita punya ada 7 bulan waktu, 7 bulan yang bahasa kita pesak lah. Iya, iya. Dengan pariwisata, insya Allah itu bisa tertutupi. Iya. Ekonomi bisa tertutupi. Untuk masyarakat ya. Masyarakat umum. Masyarakat umum. Sekarang kan beberapa waktu lalu sudah ada acara lah, acara tentang desa wisata. Nah, kalau Kak Gusti lihat ya untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Kabuetan tentunya tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dengan seluruh keterbatasan, tapi didukung juga oleh pemerintah desa dengan desa wisata. Nah, desa-desa mana saja menurut Kak Gusti yang berpotensi untuk dijadikan desa wisata di Kecamatan Kabuetan ini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena kita di sini satu desa. Yang pasti sekarang kita belum bisa meyakinkan masyarakat bahwa wisata ini uang. Iya. Masyarakat, mereka masih berpatokan dengan pertanian. Iya. Masyarakat, mereka punya semangat untuk pariwisata, tapi mereka menyayangkan. Mereka menyayangkan nih lahan-lahan mereka untuk jadi tempat-tempat pariwisata. Kecuali kalau kita banyak sosialisasi dari orang-orang yang peduli, pemerintah, diaspora terutama, dinas pariwisata, serta mungkin nanti ada banyak relawan-relawan pariwisata, itu mengajak, menumbuh kesadaran masyarakat untuk masalah pariwisata, itu bisa terjadi. Nah. Kalau desa, sebenarnya seluruh desa bisa, seluruh desa. Tapi untuk saat ini belum. Untuk saat ini belum ada yang dapat. Belum ada. Belum feel-nya. Belum desa feel ingin mengembangkan desa menjadi desa wisata itu belum ada berarti. Mereka udah punya di situ, cuman bingung arahnya. Nanti mungkin untuk bantuan dari Indakolis juga. Ya, saya pernah berbicara bahwa ketika kita mengembang pariwisata, katakanlah desa wisata, maka setiap desa itu harus punya kekhasan. Betul, betul. Di antara desa satu dengan desa yang lain harus berbeda dong. Betul, betul. Kalau sama saja antara desa satu dengan desa yang lain, apalagi tempatnya atau jaraknya tidak terlalu jauh, ya percuma. Nah, di situ tadi saya bilang pilnya belum ada yang dapat. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata itu harus punya ciri khas gitu. Betul. Mereka misal kesenian. Iya. Mereka punya kesenian. Kalau sini masyarakatnya masyarakat satu suku, jadi kesenian mereka sama. Iya. Topografi alamnya juga sama. Jadi kalau untuk dapat satu desa wisata itu belum ada lah. Belum ya. Kalau saya melihat belum ada. Cuman kalau baru penamaan desa wisata sah-sah saja. Cuman kalau fokus ini misal untuk ini desa wisata, pasar pariwisata belum ada. Sebenarnya kita punya potensi. Maksudnya potensi begini, dengan dukungan pemerintahan pusat dengan dana DD yang sudah juga luar biasa, pemerintah cuman hanya mungkin memfasilitasi atau menjadi katalisator saja. Ya, katakanlah regulasi dan konsepnya itu dari pemerintah daerah. Nah, masyarakat dengan dana yang ada, dibantu dengan dana PBD, dengan dana DD, membangun konsep wisata, desa wisata dengan konsepnya sudah ada. Gitu. Jadi, sebenarnya perlu ada dulu studi agak mendalam untuk, katakanlah, menggali potensi yang ada di desa itu. Tidak hanya, ayo kembangkan pariwisata, kita datangi SDC, kemudian desa wisata akan berkembang. Tidak segampang itu saya kira. Saya harap gini. Banyak kelompok-kelompok masyarakat, entah apapun namanya, itu yang datang ke Kabupaten Payang, khususnya Kecamatan Kabupaten nih, mereka mengatasnamakan organisasi ini, itu. Dan alhamdulillah mereka semua sebenarnya maksudnya baik, pengen membangun. Cuman kami di sini, kami pengennya ada action, bukan cuman seremonial. Itu yang kami pengen, bukan mereka datang ke sini, tapi kalau mereka berwisata silakan mereka menikmati keindahan alam kita. Cuman kalau betul mereka buat program, dan itu saya takutkan. Kemarin semangat untuk pariwisata dari BUMDes, perangkat desa, masyarakat itu tinggi.
Setelah ada organisasi mulai masuk nih, organisasi itu ini yang nanti bahasanya bakal bikin ini bikin itu. Akhirnya ini sifat manusiawi kan. Kalau sudah ditawarkan sesuatu pasti menunggu. Dan Ketika sekarang mereka tidak menunggu. Dan ketika tidak ada mereka kecewa dan hilang. Saya justru begini berpikirnya ya Kak Gusti. Kita tidak harus menunggu sebenarnya. Ya. Manfaatkan saja potensi yang ada semaksimal mungkin asal efektif. Itu sudah terjadi. Ya. Kalau kita harus mengembangkan pariwisata ini harus menunggu, kita sudah menunggu hampir 17 tahun. Kak Gusti. Karena gini, saya tadi fokus ke apa yang saya bilang, organisasi yang masuk. Iya. Kalau masyarakat Jangan sudah kasih mulai, surga gitu. jangan kasih ingin surga. Baik pemerintah, organisasi pemerintah yang atas nama organisasi swadaya masyarakat dan sebagainya. Kalau masuk payang, jangan kasih angin surga. Karena takutnya nanti dari kesadaran yang mereka punya, mereka sudah mempersiapkan uang ADD mereka untuk invest ke pariwisata. Dengan adanya iming-iming, jadi mereka berharap menunggu nih. Jadi uang yang harusnya mereka untuk permodalan, nantilah uangnya. Kan nanti bakal dapat bantuan. Gitu. Sekarang kalau kita berbicara tentang pengembangan pariwisata ke depan, kita akan jadikan Kepahyang ini sebagai ikon pariwisatanya Bengkulu. Betul, harus wajib. Wajib itu. Karena tol sudah dibangun dengan perjuangan yang luar biasa tentunya. Akses akan mudah ke sini. Nah, pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Kepahyang yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini salah satunya adalah mengembangkan kawasan wisata di Kebun Teh. Betul. Nah, apa saja yang kurang dilakukan dan apa yang akan dilakukan kira-kira supaya wisata kita ini cepat berkembang gitu. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang kurang. Sudah cukup. Kalau kita bakal melakukan sesuatu, artinya harus ada yang bakal kita lakukan. Sekarang selagi lahan itu milik perkebunan teh, kita nggak bisa apa-apa. Saya ambil contoh di sini, di Mountain Valley. Mountain Valley ini yang kita punya cuman merek. Tehnya milik perusahaan. Jadi kalau untuk pengembangan ke depan, kita juga bingung. Kalau kebun teh perusahaan tidak ngasih izin, bagaimana? Dia bisa dilakukan. Cuma insya Allah ke depan kita punya waterpark, itu juga sangat luar biasa. Itu mungkin kita bisa jadikan terbesar di Sumatera dengan alam yang kita punya, keindahan alam. Kita sedikit perbedaan dengan waterpark daerah lain. Daerah lain kan tidak ada cuman air tempat mandi. Kita di sini punya air panas. Di samping mandi, wisatawan juga bisa memandang potensi alam kita yang luar biasa indahnya. Kita punya cuaca yang dingin. Kalau ini untuk para wisata, tentu orang datang ke lokasi wisata itu harus nyaman. Betul, sangat. Perlu kenyamanan. Nah, kalau saya ini melihat beberapa tahun ini, belakangan ini sudah mulai, kita sudah ada WC umum katakanlah ya, di lokasi Mountain Valley ini. Persoalannya hanya di Mountain Valley. Sedangkan kita punya lokasi wisata Kebun Teh ini kan lebar. Maka itu. Sekarang kita bikin dobrakan. Saya bersyukur saya didukung Dinas Pariwisata, saya juga didukung oleh masyarakat, didukung oleh pemerintahan desa. Itu semua akses yang lahan milik Pemda Kepahyang kemarin dihibahkan, itu dibuka. Dibuka semua. Walaupun sederhana sifatnya, itu harus ada WC umumnya. Walaupun sederhana, di sana harus ada tempat makannya. Walaupun sederhana, di situ harus ada tempat ibadahnya. Jangan lupa juga pengelolaan sampah. Betul. Lokasi wisata itu sampah menjadi momok utama. Kita tahu Pantai Panjang punya lokasi pemandangan yang luar biasa, tapi ketika kita datang ke situ sampah banyak. Makanya kan ada ikon sekarang ini di beberapa desa, ikonnya begini. Aku jatuh cinta ke kecantikanmu. Cuman sampah merusak pandanganku. Itu jadi PR juga yang harus digambar. Ini mungkin kesempatan ini tepat saya sampaikan begini. Para wisata itu harus didukung dari semua lini sektor masyarakat yang ada. Dari semua elemen harus sangat mendukung itu. Baik itu aparatnya, penjahatnya, walaupun ustadznya, itu harus sangat mendukung. Satu tidak mendukung itu gagal. Karena kata kuncinya, tempat pariwisata itu tempat orang bersenang-senang, melepas stres. Gitu. Habiskan uang. Cuman kalau tempat pariwisata kita masih punya, kita tetap pakai aturan. Cuman aturan itu terlalu ketat kita. Maka itu
gagal. Karena di beberapa negara, kabupaten lain, provinsi lain yang sifatnya daerah wisata, mereka bukannya bebas sih, cuma seluruh sektor sangat mendukung. Penjahat tidak mengganggu, Ya. pejabat memberikan aktivitas, fasilitas yang bagus, aparat menjaga keamanan. Ya. Datang ke lokasi wisata ingin melepaskan stres, Betul. belanja sepuasnya, Betul. ya kan? Betul. Oleh karena itu, saya kira saya sepakat dengan yang disampaikan tadi itu bahwa di lokasi-lokasi tanah Pemda yang sudah dibebaskan akan dibangun katakanlah tempat makan. Betul. Ya. Jadi orang datang ke sini makan aman. Ya. Ya. Terus yang kedua, homestay juga sudah Betul. mulai disiapkan. Homestay baik itu yang ada di tingkat masyarakat ya, dan guest house tentunya yang di sini juga disiapkan. Nah, hal lain yang perlu jadi PR adalah faktor keamanan dan kenyamanan. Kenyamanan. Ya. Kita tahu Bali berkembang karena bebas. Ya. Orang datang ke situ mau ngapain gitu tidak ada masalah. Bukan cuma Bali, bukan cuma Bali. Ya, katakanlah seluruh lokasi wisata lah yang berkembang. Wajib. Itu wajib. Nah, tapi harus ada batas tentunya Betul, kan. betul. Nah, karena kita ini tentu punya budaya ketimuran, mungkin budaya-budaya yang terlalu katakanlah di luar kendali mungkin tidak terlalu bisa bebas kalau Ya, di sini betul, kecuali Bali kan. Adat. Adat harus itu. Tapi kita tidak bisa kemudian mencengkram wilayah ini, katakanlah daerah ini dengan dikit-dikit norma. Jadi kalau orang mau datang ke lokasi wisata, kalau dibatasi seluruh dengan norma kan repot juga, Pak. Itu sebenarnya norma yang berlaku di masyarakat itu bisa kita jual. Bahwa kita punya adat ini nih. Ya. Bahasanya kita punya adat tidak boleh dua-duaan misal. Kita punya adat tidak boleh harus pakai pool tertutup misal. Cuman untuk pariwisata kita kan pengen ngundang banyak orang, jutaan ribuan orang mesti kita undang ke sini nih, dengan tipikal mereka masing-masing. Dan kita tidak bisa memaksakan, insya Allah ke depan sekarang udah 1-2 dari mancanegara datang ke sini, kita tidak bisa memaksakan orang dari mancanegara untuk pakai hijab misalnya. Karena agama mereka beda. Jadi mereka suasana dingin bagi kita dingin, bagi mereka belum dingin. Iya. Karena sudah biasa dengan salju. Ya. Terus satu lagi, kenapa saya dari aparat keamanan. Orang bakal betah datang itu karena keamanan. Jadi kurangi razia ya. Bukan masalah razia. Kalau razia wajib. Kalau misal patuh prokes, protokol kesehatan, patuh berlalu lintas, boleh itu boleh sah-sah saja. Cuma kalau orang datang ke tempat kita homestay, diperiksa KTP-nya, harus bawa kakak, harus bawa surat nikah. Jadi mereka terlalu repot untuk datang ke Kepayang. Dan itu perlu, kalau kita pengembangan pariwisata itu harus sadar. Ketika kita tidak sadar itu, ya susah. Catatan, kita bukannya pengen buka tempat prostitusi. Bukan. Bukan. Cuma sedikit memberi kebebasan ke pengunjung. Kalau itu tidak dilakukan, goodbye lah pengembangan wisata. Kita hanya menerima wisata-wisata lokal yang duitnya dikit. Ya, mungkin bisa jadi kita beli cuma opak gitu. Nginap di tenda gitu. Banyak hal yang bisa lakukan ke depan, banyak hal yang bisa kita lakukan ke depan untuk pariwisata. Kata kuncinya, kalau pengen terkenal suatu kampung, suatu daerah, orang banyak datang. Dan itu dari pariwisata. Kalau pengembangan ke depan, saya dengarkan tadi akan dibangun waterboom. Waterpark ya. Ada beda antara waterboom dan waterpark. Waterpark itu di dalamnya ada waterboom. Ya. Ada. Pokoknya lengkap. Nah, tahun 2021 ini kan mulai dibangun. Titik nol sudah dilakukan. Nah, sejauh mana ya itu berdampak terhadap PAD kita? Sangat berdampak. Dan itu bisa mendatangkan PAD yang besar. Kenapa? Di Sumatera Selatan itu cuma satu-satunya waterpark yang ada di Kepayang. Gitu. Dan itu bisa kita pungut mahal karena kita asal dilengkap fasilitas di dalam. Seperti saya bilang, ada orang yang dapat di situ, ada pillnya. How do you to pill? How do you pay?
Jadi kalau pil mereka sudah dapat, mereka bakal mengeluarkan uang yang banyak. Iya. Cuma kalau begitu mereka datang sekali waterpark, dan besok kita Bosan, tunggu sampai ke Bengkulu atau Jakarta Ngerutuk. mereka ngerutuk dan ngupat, kita mati. Betul. Saya sepakat itu. Untuk waterboom, katakan waterpark sekarang, yang dibangun waterboom dulu, atau gimana? Langsung waterpark. Harus waterpark. Kata-kata itu kita mulai budayakan sekarang Waterpark. Kalau sekarang dibangun, kapan mulai bisa kita tarik PAD? Di Januari 2022 udah bisa. Asalkan sudah diserah terimakan. Udah. Ya. Bisa. Asal berfungsi dengan baik, berarti bisa meningkatkan PAD. Karena kan gini kan, nanti kan ada kesinambungan pembangunan. Iya. Di samping ini pembangunan, PD kan udah bisa kita tarik. Betul. Nah, pembangunan pariwisata itu tidak bisa hanya menekankan kepada Pemda. Betul, sangat. Ya kan? Sangat. Kita sebagai putra-putri Kepahyang ini punya tanggung jawab moral untuk melakukan. Harus. Apa yang harus dilakukan, kawan-kawan? Saya kan begini. Seperti kata Dinda Kolis ini, kita banyak perantau yang banyak, jutaan orang Kepahyang yang merantau. Dan saya perhatiin di media sosial, mereka masih sangat mencintai Kepahyang. Ya. Dari mereka kita bisa berpromosi. Ya. Dari mereka kita bisa meminta mereka, mengajak klien-klien dan teman-temannya untuk berinvest di Kepahyang. Satu lagi, kita yang sedikit kurang. Kita sedikit kurang promosi. Ya. Nah, kekurangan promosi itu tentu harus memanfaatkan salah satu media sosial lah. Betul. Tanggung jawab kita bersama. Nah, seperti kalau sekarang. hanya menyalahkan Pemda salah juga nanti kan repot. Pemda tidak ada salah. Kita harus sama-sama katakanlah sebagai putra-putri Kepahyang ini harus giat selalu memviralkan tentang Kepahyang. Harus. Cuman harus ada yang diviralkan, harus Betul. ada sesuatu. Betul. Seperti kalau sekarang nih, tanpa kita sadari, anak-anak muda kreatif desa Air Sempiang, mereka viral di luar dengan bukit hitamnya. Iya. Saya alhamdulillah mereka anak sangat kreatif. Rate kunjungan dari 7 bulan dari mundur dari sekarang, 6 bulan itu udah ada 700 kunjungan. Sedikit nih sore ini agak sedikit melintir-melintir sedikit ini. Sayangnya mereka ini tidak difasilitasi. Mereka kemarin bawa nama Pork Darwis. Dan mereka, saya salutnya mereka jalan sendiri nih. Iya. Mereka terabas semua. Dan itu punya putaran uang mereka besar. Dari 700 itu orang yang datang. 700 kunjungan. Kunjungan ke lokasi. Kunjungan ke Bukit Hitam. Iya. Karena Bukit Hitam kita punya spot-spot yang bagus. Iya. Kita punya air panas, air terjun, disambut lagi kita punya. Dan itu potensi luar biasa yang tidak dimiliki orang lain. Padang sapana yang luas di situ, punya kawah juga di situ. Dan udah banyak vlogger-vlogger juga yang udah janji bakal datang, cuman sekarang kami hentikan dulu. Iya. Kenapa kami hentikan? Karena keabsahan. Iya. Kalau bisa pemerintah sedikit bantulah masalah keabsahannya gitu. Tapi kalau tanpa bantuan pemerintah juga, mereka agak kelimpungan karena mereka orang desa. Iya. Mereka bukan orang pintar, tapi mereka kreatif. Oke, kreatif. Mereka sangat kreatif. Nah, saya tertarik lagi tadi tentang waterpark ya. Nah, waterpark ini akan dibangun terbesar di Sumatera Selatan atau Sumatera Selatan. Sumatera Selatan? Di Sumatera ada satu, baru ada satu, itu Sumatera Barat. Sumatera Barat sudah ada. Dan yang nomor 2 itu di Kepahyang. Kemenangan kita, keunggulan kita. Kita ada mulai air panas ya? Ya, ada air panas. Dan alam. Alam yang sangat menunjang. Nah, saya beberapa waktu lalu juga menyampaikan di video vlog bahwa kita harus punya tanggung jawab bersama lah. Sangat. Yang pengusaha katakanlah, ya, yuk sama-sama kita mengembangkan kabupaten ini. Apa yang bisa dilakukan? Ya, kalau seandainya bisa beli kapling, bikin villa di sini, sewakan, ya kan? Saya pikir sekarang itu gini kan, lahan-lahan milik pemerintah kan banyak kosong. Selagi ada regulasi yang jelas, itu kan bisa dimanfaatkan. Iya. Misal misal Dinda Kolis selaku pengembangan lah, real estate lah, itu kan tidak susah untuk membuat sebuah villa lah bahasanya. Iya. Pemerintah sebaiknya welcome dengan itu dan fasilitasi. Karena kalau mau beli lahan di sini, masyarakat sini kan kaya-kaya nih nggak mau jual. Andai pun mereka mau jual pasti mahal. Sifatnya ya mungkin kalau seperti yang ada lahan-lahan Pemda itu, saya kira mungkin salah satunya sewa mungkin ya, berapa tahun gitu ya. Kan ada regulasi. Saya mohon pemerintah ada regulasi yang jelas tentang itu. Misal gimana nih investor pengen bangun. Misal sekarang kan kita punya di salah satu titik itu di Riparnya itu mes Pemda. Saya pikir kalau ada investor yang pengen mes Pemda kan kasih mereka kemudahan.
Misal seperti salah satu di Kepayangan ada Puncak. Iya. Puncak itu kita punya lahan, mereka yang bangun dan mereka kita kasih lahan 30 tahun. Iya. Dan saya pikir investor juga lebih care dengan itu. Tapi sebelum itu saya kira sampai investor itu masuk, kita sudah harus siap dulu. Kita kasih contoh dulu bahwa Kepayang pariwisata Kunjungannya harus ada dulu. Ada uangnya. Harus meningkat, putaran uang harus ada. Karena Makanya harus orang invest itu kan harus ada perhitungan untung harus rugi. ada uang yang keluar. Kalau mau ngeluar uang saja ya susah kita. Itu tugasnya sosial. Iya, sosial itu bukan investor. Ya. Kita sudah punya perda tentang penanaman modal tahun 2019. Itu memberikan fasilitas kemudahan kepada para investor untuk datang ke Pahiyang. Tapi mungkin salah satu yang jadi PR kita adalah kita perlu tingkatkan dulu fasilitas pendukung. Betul. Supaya kunjungan minimal itu sudah meningkat. Betul. Jadi kalau kunjungan sudah meningkat, trafficnya sudah lumayan, investor saya kira akan mudah kesini. Makanya itu kesadaran kita sama-sama. Harus wajib. Kita sampaikan kepada kawan-kawan, jangan hanya protes, tapi lakukan sesuatu, sekecil apapun itu. Betul. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Protes boleh asal solutif. Bila perlu tak usah protes, langsung kerja. Kalau protes terlalu koar-koar, ini kerjaan nggak ada, kan percuma. Betul. Orang bisa memprotes setelah mereka ada masuk di sistemnya. Kalau mereka belum ada di sistem dan mereka protes, itu basi. Yeah. Itu cuma sekedar ngomong nggak ada ilmunya. Tapi kalau mereka udah masuk, udah mengerti, udah ikut kegiatan, mereka protes wajar karena itu ada kekurangan. Iya. Katakanlah itu bagian dari kritik ya. Betul. Dan harus mempersiapkan seperti Kadina Kolesi bilang solusi. Solusinya harus ada. Itu. Jadi jangan cuma jadi provokator. Nggak boleh. Kak Gusti, saat ini kan kita ada di Selasar ini ya. Selasar guest house. Selasar guest house. Nah, Saya mengundang buat ngopi. ya. Teman-teman yang ngopi. Boleh di Silakan sini. datang ke sini. Ya. Jadi guest house ini dibangun tahun 2019. 18 ya. 18. 2018 kemudian 2019 sudah mulai bisa dimanfaatkan ya. 2020 karena Covid ya. Mungkin agak kurang, kemudian dari satu sudah mulai dibuka. Nah, guest house ini ada berapa kamar sih? Guest house 6 kamar, kita didukung oleh aula ruang pertemuan yang besar di bawah, Kapasitas berapa? Kapasitas 200 orang. 200 orang ya. 200 orang. Nanti kita review ya. Boleh. Ya. Bangunan kita kokoh, bagus, pemandangannya jangan diragukan lagi. Kamar tadi ada berapa? Kamar 6. Kamar 6 ya. Kamar 6. Kalau kamar 6 setara hotel bintang 5. Nah, oke ya, bagi masyarakat ya Kepahyang dan Bengkulu dan kawan-kawan saya di luar tuh dari Jakarta, Bandung dan lain datang ke Kepahyang, penginapan ada di lokasi Kebun Desa Teh. Sidoarjo. Ya, ini di belakang kita langsung Kebun Teh dan di sini fasilitasnya cukup lumayan. Tadi nanti akan kita review kamarnya. Saya lihat cukup layak untuk bawa keluarga di sini. Catatan, datang ke sini bawa jaket. Bawa jaket karena dingin, sore sudah ngembun. Dan kalau ngopi, ini kebetulan puasa nih. Kalau ngopi, begitu kopi diseduh, cepat minum. Kalau nggak dingin. Nah, pengalaman sudah beberapa bulan ya mengelola lokasi, katakanlah ini untuk guest house ya dengan lingkungan sekitar. Saya lihat ini kalau kemarin-kemarin gubuk-gubuk liar masih ada di sini. Nah sekarang sudah rapi. Jangan muji lah. Ini luar biasa bagi saya. Jadi maksud saya ini sebuah gebrakan ya. Dan gebrakan apa saja yang sudah dilakukan selama beberapa bulan? Ini kan di kita model banyak keluhan. Kita pribadi pun kepada teman-teman yang datang, begitu kita kan orang ini mau pandang keindahan. Iya. Kalau cuman orang datang ke sini mau belanja, itu kan jarang. Iya. Jadi dengan sedikit kita ada rubah-rubah tempat warung-warungnya, walaupun belum bagus, karena kita juga harus ekonomi juga harus kita perhitungkan. Jadi sekarang insya Allah begitu orang masuk ke arah Montel Pale, parkir bisa langsung lihat teh, bisa langsung menikmati dinginnya alam. Betul. Gitu. Kalau kita lakukan hal-hal yang lain, adalah sedikit yang kita lakukan tempat-tempat lain. Saya kira perlu ada seperti anjungan, Kak. Anjungan ke arah kebun teh, nanti tempat orang ngopi, minum teh. Ini rencana, insya Allah doakan ada rezeki, nanti ada kita sekali lagi ketemu, kita bakal ngopi di atas awan. Di atas awan ya. Nah itu sepakat. Jadi maksud saya begini, ketika kita mengembangkan pariwisata, kita tidak bisa biasa-biasa saja, tapi harus ada yang fenomenal, ya, membedakan kita tempat yang lain. Kalau pariwisata kita bangun sama dengan tempat yang lain, kita tidak ada yang istimewa,
Mungkin satu sekali orang akan berkunjung, tapi tidak akan bercerita ke teman yang lain. Karena tidak ada yang istimewa. Nah, kita perlu ke Payang ini mengembangkan pariwisata. Harus fenomenal dan berbeda dengan yang lain. Yang ditawarkan itu, Kak, sementara ini ya katakanlah. Apa kira-kira? Ya, ketika orang datang sini itu, walaupun mungkin kita belum pengembangan secara komplit ya. Nah, kawan-kawan saya nih yang datang, katakanlah. Apa yang kita tawarkan sini? Kita punya kampung kopi di sini. Mm-mm. Kopi kita juga beberapa kontes di luar kita dapat Iya. predikat-predikat yang sangat luar biasa. Internasional Iya, kayaknya. kopi kita juga sangat. Kita aja orang sama salah satu kampung kopi di sini enak. Enak ya. Kopi kita di sini tidak menaikkan asam lambung. Iya. Di sini di Kecamatan Kabawetan khususnya, walaupun kampung, barista terkenal Sudah pernah yang udah punya label nasional di sini banyak. Cuman untuk di Kabawetan, mereka menjadikan diri mereka masyarakat biasa. Iya. Ke depan, ini kalau saya nih, Iya. saya pengennya pariwisata kita ini mahal. Iya. Sangat mahal. Harus sangat mahal. Kenapa? Tempat murah, itu tidak bakal dilirik. Iya. Tapi Biasa tempat aja. mahal, itu bakal berbondong-bondong orang datang. Tapi harus servis juga. Servis, fasilitas, perwisata harus bisa mendapat apa yang mereka lihat, apa yang bisa mereka dapat, dan apa yang mereka bisa beli. Betul, betul, betul. Itu pariwisata. Kalau 3 itu kita udah dapat dah. Kendala saat ini apa? Kalau kendala sekarang mungkin karena COVID juga COVID, kan, diregulasi. Iya, regulasi. Ya, diregulasi bagaimana nanti pemerintahnya bisa membuat peraturan-peraturan yang sifatnya mempermudah Iya. pengusaha Untuk datang sini untuk tentunya. datang ke sini. Kenapa? Kalau pemerintah bukan tidak mampu, tapi kalau sedikit-sedikit kita pemerintah, dikit-dikit kita ke pemerintah kan banyak harus Banyak dikerjain urusan yang lain lah. banyak yang lain juga kerjaan. Nah, kita perlu apresiasi pemerintahan Pak Dayat sudah ada geliat pariwisata. Sangat. Dan saya lihat memang salah satu ya, kita punya potensi yang lain sebenarnya. Salah satu yang bisa dikembangkan potensi Kabupaten Kepayang ini apa wisata. Ya. Nah, wisata ini bisa kita kembangkan tentu tidak hanya berkembang saja, tapi juga dibentuk. Terkonsep. Kita sudah punya Riparkap ya, rencana hidup pengembangan pariwisata kabupaten. Dan itu menjadi acuan utama. Betul. Nah, kalau saya berpikir Kak, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ya. Pertama adalah akses menuju menuju sini. Bagaimana kendaraan-kendaraan tidak hanya kendaraan kecil, tapi kendaraan besar juga bisa datang. Jadi pariwisata gitu itu ya. itu kan bis pariwisata. Ya. Berarti perlu ada pelebaran ya Kak ya. Sangat. Pelebaran ini apa namanya jalan. Nah, minta dari Dinas PU tuh kita lebarkan jalan ke Kabawetan supaya nanti akses gampang ya. Kita ramai di sini, masyarakat juga imbas ekonominya cukup lumayan Kak ya. Sangat, bukan lumayan lagi. Sangat ya. Bukan lumayan. Kita ke daerah yang lain. Iya. Kayak daerah Wonosobo dan sebagainya. Iya. Masyarakat yang dulunya ekonominya kurang mampu, sekarang setiap rumah masyarakat itu mereka punya satu mobil ATP. Jadi setiap rumah di sana sekarang mereka jadikan homestay. Ya. Jadi ekonominya putarannya luar biasa, sangat luar biasa. Tempat wisata bukan aneh kalau kayak di sini misalnya. Iya. Ke depan insya Allah jangan aneh kalau di sini bisa ada putaran uang 10 sampai 20 juta sehari. Tempat wisata itu biasa. Iya. Biasa deh, karena memang untuk buang duit ya. Karena orang datang ke sini buang uang. Teman-teman bawa uang. Uang ke sini. Terus hal yang lain, ketika kita datang ke Kabawetan, kita tidak hanya berpatokan pada kebun teh Kak. Harus ada fasilitas lain. Banyak di sini. Agrowisata lain. Agrowisata insya Allah ke depan masyarakat sekarang udah 1-2 yang tadi yang dari semangat masyarakat udah ada yang mulai 1-2 tuh nanam jeruk ya. Ada yang untuk agrowisata ya. Mereka belajar nanam melon, mereka belajar nanam semangka. Karena setidaknya kalau orang beli langsung di kebunnya kan harganya mungkin sedikit agak tinggi. Dan kuncinya orang pariwisata kan siap nih beli mahal. Iya. Asalkan menarik ya. Asal menarik. Berbeda dengan yang lain. Ada kalau cuma beli melonnya di pasar ada. Melon mereka petik sendiri, makan di lokasi. Dengan keluarga kumpul rame kan. Nah, itulah yang saya maksud.
ketika puncak itu berkembang, tidak hanya kebun teh puncak. Betul. Tapi wilayah sekitar juga mendukung. Puncak itu yang dijual pila. Ya. Alamnya, Alam. dinginnya, yang mereka jual tebingnya, olahraganya. Sayangnya kita kalau tipikal kontur alam kita di sini, kita tidak dapat untuk spot. Spot ya, untuk para layang. Para layang kita nggak dapat, kita nggak punya. Tapi kita punya mungkin banyak camping ground di sini. Camping ground ya. Camping Saya kira ground. menarik camping ground, Kak. Nah. Akses ke kebun teh ini juga saya kira perlu diperbaiki, kan? Sangat. Untuk wilayah-wilayah dalam kebun teh. Kalau wilayah kebun teh itu tergantung dari pihak perkebunannya, boleh nggak? Saya pikir kalau selagi diizinkan dari perkebunan, saya pikir pemerintah juga siap bangun kok. Ya bangun ya minimal mobil-mobil bisa masuk Ya ke dalam. kayak sejenis kayak ATV, motor, setidaknya mungkin nanti pengunjung bisa berkuda di sini. Kita bukan sedang menghayal, kita sedang merencanakan sesuatu ke depan. Kalau berkuda di sini itu luar biasa. Satu, sewa kuda. Pariwisata apa saja sih, Kak, sebenarnya? Kita sekarang tadi ngomong ATV ya, berarti kendaraan roda 4. Off-road bisa deh. Off-road bisa. Terus juga mau sepeda gunung ya? Ya, downhill. Downhill ya bisa. Downhill Ya? kita punya track yang bagus dan saya undang nih bagi yang bisa berani bertaruh nyawa untuk downhill. Silakan datang, kita punya bukit hitam. Bukit punya, bukit hitam. Dan belum tertatu loh kan. Downhill, off-road, downhill, terus Cross country. cross country, Cross country. cross country, terus camping ground kayak? Camping ground, terus hiking camp. Hiking camp juga Hiking gitu ya? camp. Kita punya banyak itu. Ya. Berarti perlu ada penambahan fasilitas nggak? Apa sekarang sudah bisa dilaksanakan? Sekarang udah bisa jalan ke sana. Fasilitas, kalau hal-hal seperti yang kita bilang itu tidak perlu fasilitas, karena kita tawarkan itu pertama bahaya, kedua keasikan, petualangan yang kita tawarkan. Kita bukan menawarkan sesuatu yang enak, kita tawarkan pesona alam dan kesenangan orang pribadi. Kalau orang biasa ekstrim, mereka bakal senang datang. Makanya kalau orang agak-agak sedikit mentalnya kurang bagus, jangan datang. Jangan datang. Dan yang datang jangan lupa belanja. Kalau datang saja buang sampah jangan. Oh ya, kita punya sini makanan planting. Planting ya? Memang itu salah satu ciri khas suku tertentu. Cuman itu sangat enak. Planting sini Planting. ya? Dulu saya kecil di sini, Kak. Nah, itu planting. Dan di sini banyak makanan lotek. Welcome to Mountain Valley. Lotek di sini kawan-kawan, di kebun teh ini ada tempat gerai-gerai ya yang dibangun. Sekarang lagi relokasi, Kak ya? Lagi pembenahan Ya. Sebenarnya mau makan lotek ya sehat. Mantap, datang sini. Kalau seandainya, Kak, ini kita berpikir jangka panjang ya. Tol sudah akses ini. Kemudian investor akan datang. Mereka akan bikin katakanlah hotel seperti Puncak bintang sekian ya. Nah, wilayah-wilayah desa-desa mana saja, Kak, yang bisa dikembangkan itu? Apa semua desa bisa? Semua desa, malah sekabupaten. Kita di luar Kecamatan Kabawetan. Kalau di Kabawetan saja maksudnya? Oh, banyak desa. Banyak desa. Ya? Setiap desa mereka welcome kok. Selagi nanti ada cocok-cocokan, mereka pasti ini. Malah sekarang ada beberapa masyarakat desa yang mempersiapkan rumahnya apabila ada yang mau sistem kontrak kerja atau pinjam pakai dan sebagainya, mereka boleh silakan. Mulai tumbuh lah. Kesadaran itu udah mulai tumbuh. Sudah mulai. Gitu. Nah, untuk masyarakat sendiri selama ini belum ada komplain gitu. Maksudnya komplain, wah banyak orang ramai datang mengganggu, gitu. Enggak ya? Oh tidak. Tidak. Ya? Tidak. Sangat tidak ada yang komplain, malah mereka senang karena memang pribadi masyarakat di sini kan masih sangat bagus. Kalau kita ini kan dianggarkan tahun 2021 untuk pengembangan tadi waterpark itu 15 miliar. Harapannya tahun 2022 nanti sudah mulai PAD. Sudah bisa cetak duit. Sudah bisa cetak duit. Nah, yang bisa cetak duit ya pariwisata ini. Maka dari itu kita konsen pengembangan wisata, yang lain ikut. Ya. Nah, potensi lain, Kak, saya lihat kita punya SIG, Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Kepahyang. Betul. Dan kopinya ada di atas ini. Di sini. Ya kan? Kena Ada puasa, kopi luwak di atas ini ya. Jadi puasa saya tidak bisa menyerpis. Dan kopi di sini kawan-kawan, untuk pencinta kopi kawan-kawan saya yang ada di luar Bengkulu, di Jawa, di Kalimantan, di Bali ya. Nah,
kopi di sini punya kekhasan tersendiri. Mereka sudah punya sertifikat indikasi geografis yang mencantumkan kekhasannya. Nah, Kepayang untuk daerah Kabupaten ini sudah biasa mereka petik merah kayak. Petik merah dan tanpa disadari pengopi ulung di luar provinsi Bengkulu mereka pernah menyicipi kopi di sini. Iya. Jadi Tanpa mereka sadari. Jangan bilang pengopi kalau belum menyicipi kopi Kabupaten. Sini kan ada kampung kopi, Kak. Ada. Iya, kampung kopi. Di sini kampung kopi. Kampung kopi ya. Kampung kopi. Nah, kampung kopi itu seperti apa sih konsepnya? Konsep kampung kopi ini dalam konteks pariwisata ya. Iya. Jadi sebenarnya kita menawarkan mereka berkebun. Kita menawarkan mereka memetik kopi sendiri. Iya. Kita menawarkan mereka meracik kopinya. Iya. Walaupun sedikit kalau memang mereka belum kita ajarkan sedikit cara meracik kopi. Dan mereka bisa langsung minum di situ. Itu kampung kopi. Kampung kopi ya. Dan mahal. Harus mahal. Ke depan harus mahal. Kalau cuman murah di kebun saja. Mahal tapi harus ada kualitas. Kualitas harus bagus. Di sini Kak, kan harus pakai jaket nih. Betul? Karena dingin kan. Dingin. Itu kalau kawan-kawan dari luar yang pernah nginap di sini, ada pengalaman nggak cerita tentang suhu? Mayoritas jangankan orang dari luar, orang dari sini pun ini karena kita agak sedikit cuacanya bagus hari ini, jadi kita nggak pakai jaket. Yeah. Tapi kalau saya nggak tuh pakai jaket ya. Kawan-kawan di depan ini kita, di depan guest house ini ada lapangan yang biasa digunakan untuk bermain bola. Nah, lapangan ini bagus. Saya kira bagi kawan-kawan kira-kira yang ingin main bola di sini boleh. Oh enggak. Ini lapangan terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Silakan mau bikin event apa, itu untuk umum. Ya. Umum. Untuk guest house sendiri ini ada 6 kamar ya Kak ya? 6. Untuk pertemuan ruang Ya, aula kita ya? punya kapasitas 200. 200 ya? 200 disewakan nggak? Disewakan. Nah, Untuk umum. Untuk kawan-kawan yang pengusaha yang pengen ada rapat kerja, ya, rapat tahunan, evaluasi, annual meeting di sini. Penginapan ada. Boleh kalau nginap di tempat warga sih nggak cukup, bisa ya? Boleh. Nah, sini ruang pertemuannya kapasitas 200. Parkir luas. Ya. Sangat luas. Sangat luas. Mau petualang nanti Kak Gusti antar. Ya. Bisa Kak ya? Siap. Mau hacking pagi-pagi kan? Kita di sini kita udah beberapa tenaga terlatih. Walaupun kita di kampung, cuma kita bukan kampungan. Ya. Tuh, di sini udah kita latih beberapa tenaga anak-anak muda. Mereka ngegait ke air terjun, ke Bukit Hitam, terutama yang jauh, langsung ke Bukit Kaba. Dari sini dekat ke Bukit Kaba. Ya. Dari sini pakai motor kebun aja, tak usah pakai trail-trailan, itu 1,5 jam nyampe Sampai ke kawah. Sampai kawah. Lebih dekat dari Curug. Kita lebih dekat. Kalau ini kan kita punya kawah sendiri Kak di sini. Betul. Kalau di Curug kan Kaba ya. Kaba. Di sini ada Bukit Hitam. Betul. Nah, kalau jarak tempuhnya dari sini pakai motor berapa? Kalau Bukit Hitam kita belum bisa pakai motor. Itu masih sangat perawan. Dan kalau Bukit Hitam itu wajib ada penunjuk jalannya. Iya. Kalau enggak nanti sesat ya. Kalau enggak itu sesat. Bukan sesat, jadi tersesat. Jadi Bukit Hitam tidak jauh dari sini itu kawah. Nah nanti air panas juga. Air panas. Dari sana juga ada. Air terjun yang bagus. Air terjun juga ada. Hanya belum dikembangkan ya. Sudah dikembangkan. Cuman sekarang kita masih terkendala beberapa kendala ini, misal kendala kita ke pihak BKSDA karena itu TWA. Iya. Belum ada izin resmi dari TWA. Gimana saya sekarang ini ya anak-anaknya berani aja. Berani aja. Memberanikan diri sekalian mempromosikan. Kalau seandainya akses sudah ada izin dari BKSDA, akses jalan dibangun ke situ. Enggak. Kita malah tidak meminta akses jalan tak usah dibangun. Kenapa Kak? Kondisi sekarang. Bagi masyarakat umum yang mau lihat kawah gitu, Ya, jalan. mereka berpetualang. Yang kita jual itu petualangan. Ya, jadi harus beda ya. Adrenalinnya beda. Kalau mau senang-senang di sini tempatnya. Lebih senang lagi tantangan Bukit Hitam. Nah sekarang gini Kak, saya minta apa ya katakanlah closing statement lah untuk masyarakat Kepayang, bagaimana peran serta kita dalam membangun pariwisata ini. Kira-kira apa Kak? Kalau saya berharap semua lini masyarakat memiliki kesadaran tentang Kepayang. Saat ini
kita punya baru Kabawetan untuk tempat pariwisata. Kabawetan itu bisa mewakili Kepayang. Kepayang mewakili Bengkulu. Bengkulu bisa mewakili Indonesia. Iya. Kita berharap, insya Allah, mungkin tidak muluk kita masuk top 100. Top 10, Kepayang harus ada itu. Harus hadir. Harus ada. Kapan itu? 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan. Itu bukan hal yang sulit untuk dilaksanakan. Ya. Nah, kawan-kawan, Sanaknet, terutama yang dari Kepayang, baik yang di luar maupun di Kepayang, ini pengembangan pariwisata ini adalah tanggung jawab kita bersama. Apapun profesi kita, ya minimal kita harus berbuat sesuatu. Ya, yang bisa menggunakan medsos, ya silakan viralkan secara medsos. Yang punya kelebihan uang, ya investasikan. Ya, bangun villa, bangun wahana gitu sekitar kebun teh. Yang punya kawan, Ajak kawannya banyak. ajak kawan datang ke sini. Nah, kalau seandainya kawannya berada di luar, kemudian mau bikin Kepayang, inapkan di Guest Guest ini. Ini bagian dari katakanlah pengabdian kita untuk daerah ini. Ya, kalau kita hanya berdiam diri saja, meminta Pemda untuk melakukan, saya kira tidak cukup uangnya. Karena banyak hal yang harus dilakukan juga gitu loh. Tidak hanya pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, ini butuh kesadaran kita bersama, butuh tanggung jawab kita bersama untuk kita sama-sama mengembangkan Kepayang. Untuk itu, insya Allah Kepayang maju mandiri sejahtera dengan peserta kita bersama. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum.